Bapak Ibu dan semua jemaat, sebelum kita menyantap firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk segala kebaikan dan kasih setia yang masih kami boleh merasakan hingga pada pagi ini. Khususnya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin membaca sekaligus merenungkan firman Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan menjadi pelita petunjuk bagi kehidupan kami senantiasa. Berkati ya Tuhan, supaya setiap firman yang boleh kami dengar, kami lakukan itu dalam kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan semua jemaat, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Jumat 10 Januari 2025, yaitu yang ditulis dalam surat Apostel Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Demikian dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam bahasa Batak dikatakan, atong jongjong mahamu marhohosson hasitongan digoting muna, akanau manulukon baju-baju pertahanan, ima hati gorani, marsipatu mapat muna, laho makaringgason barita nauli pardameani. Sampai di situ pembacaan kita. Amang inang semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Siapapun manusia tidak bisa menyangkal bahwa hidupnya pasti akan berjumpa dengan yang disebut sebagai tantangan. Dan tantangan ini bisa datang kapan saja dan bisa datang di mana saja. Kita tidak pernah bisa menduga kapan tantangan ini akan datang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, satu hal yang perlu kita lakukan adalah mengantisipasinya. Yang kedua, selain mengantisipasi, kita mesti menghadapinya. Dua hal inilah yang mesti kita lakukan: mengantisipasi masalah dan menghadapi masalah. Amang inang, firman Tuhan dalam teks ini ingin memberitahukan kepada kita semua, di dalam tantangan, di dalam setiap masalah hidup yang datang kepada kehidupan kita, kita membutuhkan bekal untuk menghadapi itu semua. Ada 3 bekal sesuai dengan firman pada pagi ini. Bekal yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Lalu yang kedua bekal kita adalah baju keadilan. Lalu yang ketiga adalah kaki yang berkasut kerelaan. Kita akan bahas secara singkat satu persatu. Ikat pinggang kebenaran. Amang inang, dalam dunia ini kita tahu banyak sekali manusia yang mencoba-coba membelokkan kebenaran. Banyak manusia yang membenarkan kesalahan. Namun ketika kita memakai ikat pinggang kebenaran, maka kita akan membela, maka kita akan melakukan apa yang sungguh-sungguh menjadi sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah sesuai dengan standar ditetapkan oleh Tuhan, bukan standar manusia. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua adalah baju keadilan. Amang inang, kita tidak bisa menampik kenyataan bahwa dunia kita ini sudah dipenuhi oleh ketidakadilan. Kita tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa penindasan ada di mana-mana, khususnya kepada kaum yang lemah. Lalu kita sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil semua untuk menegakkan keadilan dimanapun dan kapanpun kita menjalani kehidupan ini. Jangan sampai dalam hidup kita ini kita mendiamkan ketidakadilan itu terjadi. Apalagi ketika kita menjadi pihak-pihak yang melakukan ketidakadilan. Jadilah adil sesuai dengan pesan Tuhan pada pagi ini. Yang ketiga, kaki yang berkasut kerelaan. Amang inang, satu hal yang biasa dalam hidup ini, kita selalu melihat untung dalam melaksanakan sesuatu. Kalau ada sebuah hal atau kegiatan yang membutuhkan kehadiran kita, atau tenaga kita, atau waktu kita, maka mungkin saja kita akan mengatakan, apa untungnya bagi saya? Apa yang saya dapatkan ketika saya membantu itu? Bagi setiap manusia yang hanya memandang keuntungan, yang hanya mencari laba dalam hidupnya, dia tidak akan memiliki kerelaan hati, dia tidak akan memiliki keikhlasan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini ingin mengajak kita semua menjadi manusia yang rela, yang tulus, yang ikhlas melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Kalaupun kita tidak mendapatkan upah secara langsung melalui kebaikan yang kita lakukan, yakinlah dan percayalah bahwa upah yang sesungguhnya akan kita dapatkan dari hadapan Tuhan. Nah, amang inang, ketiga bekal ini telah Tuhan berikan kepada kita: ikat pinggang kebenaran, baju keadilan, dan kaki yang berkasut kerelaan. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita telah memakai bekal persenjataan ini dengan optimal atau belum? Kita umpamakan seperti sebuah pisau. Pisau yang tidak dipakai dengan optimal atau tidak digunakan, lama-lama dia akan menjadi tumpul. Tetapi sebaliknya, ketika pisau itu diasah dan sering dipakai, maka dia akan semakin tajam. Nah, itulah perumpamaan tentang iman kita, amang inang. Kalau kita sungguh-sungguh menghidupi, memakai iman kita dalam menjalani kehidupan ini, maka iman kita juga akan menjadi iman yang tajam, iman yang hidup, yang bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi Tuhan sudah berikan itu semua kepada kita sebagai sebuah bekal. Tanpa semuanya itu, kita akan dikalahkan oleh dunia ini. Jadi marilah kita pakai dengan sebaik-baiknya persenjataan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ambil contoh lebih sederhana, amang inang. Anggaplah hidup ini seperti pertandingan sepak bola, dan kita anggaplah hidup kita ini sebagai penjaga gawang. Apa tugas penjaga gawang? Menjaga gawangnya supaya tidak kebobolan. Apakah ada penjaga gawang yang tidak pernah kebobolan? Tidak ada. Pasti ada waktunya dia akan kebobolan. Tapi apakah setiap tendangan bola yang datang kepadanya akan membobol gawangnya? Tidak. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan gawangnya supaya tidak melulu dibobol. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita melawan dosa-dosa. Kita tidak mau
setiap cobaan, setiap godaan membobol iman kita dan kita selalu dikalahkan. Tetapi Tuhan memanggil kita semua untuk menepis, menahan setiap cobaan, setiap tantangan yang mau membobol iman kita sehingga kita meninggalkan Dia. Oleh sebab itu, jagalah dengan kuat, jagalah dengan baik iman yang kita miliki kepada Tuhan. Dan pakailah persenjataan yang 3 yang telah diberikan oleh Tuhan itu. Ikat pinggang kebenaran, baju keadilan, lalu kaki yang berkasut kerelaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Allah yang baik, kami kenal, kami sembah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu Tuhan pada hari ini telah menyapa kami, yang memanggil kami untuk memakai ikat pinggang kebenaran, yang memanggil kami juga untuk memakai baju keadilan. Begitu juga yang memanggil kami untuk memakai sepatu yang berkasutkan kerelaan. Oleh sebab itu ya Tuhan, buatlah kami memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bekal yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami senantiasa dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan begitu banyak tantangan. Ya Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini dengan mengandalkan kuasa-Mu. Biarlah setiap langkah kaki kami Tuhan, tindak tanduk kehidupan kami menjadi sebuah kesaksian iman kami, bahwa kami adalah manusia yang ingin melakukan firman Tuhan kemanapun dan dimanapun. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.